Salam dalam kasih Kristus. Ibu saudara, pernah kita memiliki pengalaman sedang berjalan kaki menuju ke sebuah tempat, sebuah tujuan, dan kita sudah semakin jauh mungkin dari tempat yang kita tuju dan mungkin juga nyasar, tetapi kita tidak merasa susah, kita tidak merasa menderita, nggak merasa lelah karena kita jalannya ada temennya, ya, bareng dengan yang lainnya begitu. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami hal tersebut. Saya pernah, Ibu Saudara. Tepatnya ketika saya masih SMP. Itu saya sekolah di sebuah sekolah Katolik yang letaknya itu berdekatan dengan beberapa sekolah negeri maupun swasta yang entah bagaimana sejarahnya. Jadi sekolah-sekolah tersebut, ya, siswa-siswinya itu siswa lah gitu ya. Itu suka menjadikan siswa-siswi sekolah kami sebagai sasaran untuk mereka palak begitu. Mereka mintain uang, mereka mintain barang gitu ya, yang sedang dipakai dan lain sebagainya. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, pernah satu kali saya dengan beberapa teman saya, mungkin sekitar 5 atau 6 anak, itu mencari jalan pintas supaya kami tidak ketemu dengan kumpulan anak-anak sekolah yang tadi mengincar kami gitu. Sehingga setelah kami dapat info, kami coba telusuri, jalan tidak jauh dari sekolah kami, lewat belakang begitu. Dan kami waktu itu mengalami salah jalan beberapa kali, Ibu Saudara. Salah jalan, nyasar begitu ya. Kita merasakan jarak kok semakin jauh, tapi pada saat itu kami ketawa-ketawa aja gitu, senang-senang aja. Karena kami nggak sendiri, kami rame-rame gitu ya. Nyasarnya rame-rame, lalu kemudian kalau semakin jauh juga rame-rame. Ada kalanya berhenti, beli es mambo dulu begitu ya. Kita bercanda karena tujuan utama kita memang untuk menghindari supaya gak ketemu dengan anak-anak sekolah lain yang mengincar kami tadi gitu. Sehingga walaupun jaraknya jauh juga nyasar, tapi kami merasa senang-senang aja karena ada banyak orang. Ya, kami tidak sendiri. Kami merasa ada teman yang berjalan bersama-sama. Sehingga kami merasa itu sebagai sebuah tindakan atau sebuah kegiatan yang fine-fine saja gitu. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bedanya dengan apa yang tadi saya kisahkan, ya, kalau misalnya kita berjalan dengan teman, dengan sahabat kita saja itu kita udah merasa ada teman, kita sudah bisa merasa cukup tenang gitu ya. Walaupun harus menempuh jarak yang jauh, apalagi kalau kita menyadari bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang mendampingi kita, Ibu Saudara. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita melewati berbagai macam perkara. Dan Dia selalu ada untuk menyatakan kepada kita segala sesuatu yang dirancangkannya yang terbaik untuk kita. Dan menyatakan kepada kita bahwa Dia ada untuk menolong dan menopang kita. Biarlah kita semua percaya, yakin, tahun ini mungkin juga tidak terlalu mudah buat kita, tapi kita punya Tuhan Allah yang bersama-sama dengan kita. Kita punya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kuat, yang sudah membuktikan dirinya untuk kita bisa melewati tahun 2020. Kita percaya apapun yang nantinya akan terjadi, itu merupakan karya Tuhan yang terbaik untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir, Engkau bersama-sama dengan kami. Kami tidak berjalan sendirian karena ada Engkau yang mendampingi, yang menemani, bahkan Engkau yang menolong dan menopang kami. Yakinkanlah kami ya Tuhan supaya kami tidak bimbang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Ibu Murni Indarwati. Tuhan Yesus memberkati. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ku
Dharma